Pagi itu, langit mendung seperti ikut merasakan perasaan Pak Arman. Hujan rintik-rintik turun pelan, membasahi halaman rumahnya yang sepi. Ia duduk termenung di kursi tua dekat jendela, memandangi taman kecil yang dulu dirawatnya dengan bangga. Kini, rumput liar tumbuh tak terkendali, bunga-bunga layu, dan debu menempel di kaca jendela yang tak lagi dibersihkan. Sudah 2 minggu sejak telepon dari kantor pusat mengubah segalanya. Suara di ujung sana terdengar datar dan formal. Kalimatnya pendek dan to the point. Pak Arman, dengan berat hati kami sampaikan bahwa posisi Bapak harus kami tiadakan karena restrukturisasi. Tidak ada basa-basi, tidak ada pilihan. Setelah 25 tahun mengabdi, itulah akhirnya. Selesai. Sejak saat itu, hari-harinya seperti kabur. Ia bangun tanpa tujuan, berjalan tanpa arah. Dulu, pagi-paginya dipenuhi jadwal rapat, diskusi tim, dan laporan. Kini, ia hanya duduk. Kadang di ruang tamu, kadang di kamar, kadang di garasi sambil merokok. Istrinya, Bu Retno, mencoba mengajak bicara, tapi Pak Arman hanya menjawab pendek, atau malah diam sama sekali. Anak-anaknya sudah besar, sibuk dengan urusan masing-masing dan, mungkin, bingung harus bersikap seperti apa. Pak Arman merasa hidupnya hancur. Dulu ia bangga bisa memberi nafkah, menyekolahkan anak-anak, dan membangun rumah yang nyaman. Tapi kini, harga dirinya seperti direnggut. Ia tak tahu harus apa. Dunia kerja yang begitu dia kuasai kini terasa asing. Ia merasa tua, tidak berguna, dan ditinggalkan. Hari-hari berlalu dengan lambat. Ia bahkan tidak ingat hari apa sekarang. Televisi menyala tapi tak pernah ditonton dengan sungguh-sungguh. Tumpukan koran yang dulu rajin dibaca kini menumpuk tak tersentuh. Makanan hanya disentuh sedikit, lalu disisakan. Tidur tak nyenyak, mimpi buruk datang hampir tiap malam. Ia bermimpi sedang di ruang rapat, tiba-tiba semua orang hilang, lampu padam, dan ia duduk sendiri dalam gelap. Bu Retno kadang menangis diam-diam. Ia tahu suaminya sedang terluka, tapi tak tahu bagaimana menyembuhkan. Beberapa teman lama mencoba menelepon, tapi Pak Arman tak pernah mau mengangkat. Ia merasa malu. Malu karena dulu begitu disegani, kini bahkan untuk bicara saja rasanya tak layak. Suatu sore, Pak Arman memberanikan diri keluar rumah. Ia berjalan kaki menyusuri jalan komplek, hanya untuk membunuh waktu. Langkahnya pelan, pundaknya turun, matanya sayu. Ia melewati toko-toko kecil yang dulu sering ia lewati saat masih bekerja. Semuanya masih sama, tapi perasaannya berbeda. Ia berhenti di depan sebuah kaca toko dan melihat bayangannya sendiri. Rambutnya sudah banyak yang putih. Wajahnya kuyu, seperti kehilangan warna. Ia nyaris tak mengenali dirinya sendiri. Seorang pria tua, lusuh, tanpa semangat. Ia teringat masa lalu, saat ia masih gagah mengenakan jas dan membawa tas kerja, melangkah cepat dan penuh percaya diri. Kini, ia hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Malam itu, di kamar, Pak Arman termenung lama. Ia memandangi foto-foto keluarga di dinding. Ada satu foto saat mereka liburan ke Yogyakarta, semua tersenyum lebar. Pak Arman tampak percaya diri, memeluk Bu Retno dan anak-anak dengan penuh kebanggaan. Ia menunduk. Air mata menetes diam-diam. "Apa aku sudah selesai?" gumamnya pelan. Ia mencoba menulis sesuatu di buku catatan lamanya. Tapi baru satu kalimat, tangannya berhenti. "Aku tidak tahu harus menulis apa," bisiknya. Ia merasa kering, kosong, dan tak punya energi. Dulu ia bisa menulis laporan 10 halaman dalam waktu 1 jam. Sekarang, 1 paragraf pun terasa berat. Pagi berikutnya, Pak Arman tak keluar kamar. Ia hanya berbaring, memandangi langit-langit. Bu Retno masuk membawa sarapan, tapi ia hanya menggeleng. "Nanti saja," katanya pendek. Istrinya duduk di tepi tempat tidur. "Men, kamu nggak bisa terus begini. Hidup kita belum selesai. Aku masih di sini, anak-anak masih sayang sama kamu. Kita bisa mulai dari awal," kata Bu Retno lirih. Pak Arman hanya diam. Ia tahu istrinya benar, tapi hatinya belum siap. Ia masih belum bisa berdamai dengan kenyataan bahwa semua yang ia bangun selama bertahun-tahun bisa runtuh dalam satu panggilan telepon. Hari-hari berikutnya, Pak Arman makin tertutup. Ia menolak ajakan keluar rumah. Bahkan, suara dering telepon pun membuatnya cemas. Ia mulai takut bertemu orang, takut ditanya-tanya. Rasa malu lebih besar dari rasa ingin bangkit. Ia merasa sendirian,
seperti terjebak di ruang gelap tanpa pintu keluar. Tapi hidup, bagaimanapun, terus berjalan. Dan kadang, cahaya datang dari arah yang tak terduga. Sebuah pertemuan sederhana bisa mengubah arah hidup seseorang. Pak Arman belum tahu bahwa tak jauh dari rumahnya, ada seseorang yang kelak akan menggoyahkan dinding tebal yang mengurungnya. Seseorang yang dulu hanya ia kenal sebagai karyawan biasa, kini hadir sebagai sosok yang justru mampu mengembalikan cahayanya. Namun untuk saat ini, Pak Arman masih dalam gelap. Ia belum melihat cahaya itu. Ia belum menyadari bahwa perjalanan untuk bangkit telah diam-diam dimulai, meski ia masih duduk diam di tepi tempat tidur, dengan pikiran kosong dan hati yang penuh luka. Hari demi hari berlalu, tapi keadaan Pak Arman tidak kunjung membaik. Justru semakin memburuk. Ia mulai benar-benar menarik diri dari kehidupan sosial. Semua benda yang dulu menyimbolkan keberhasilan dan rutinitasnya, jam tangan mahal, jas kerja, laptop, kini teronggok di sudut lemari, tak tersentuh. Bahkan ia tak lagi menyentuh sisir. Rambutnya berantakan, wajahnya tak terawat. Ia benar-benar kehilangan semangat hidup. Pak Arman tak lagi berbicara panjang lebar dengan siapapun. Bahkan dengan Bu Retno, istrinya yang selalu sabar, ia hanya bicara jika benar-benar perlu. Ketika Bu Retno mencoba mengajaknya duduk bersama saat makan malam, ia memilih tetap di kamar. Ketika anak-anaknya datang menjenguk di akhir pekan, ia memilih pura-pura tidur. Ia merasa tidak layak duduk di hadapan mereka, seperti ayah yang gagal. Waktu yang dulu habis untuk menyusun strategi dan presentasi, kini dihabiskan hanya untuk duduk atau berbaring. Ia memandang kosong ke langit-langit, kadang mendengarkan suara di luar jendela. Kadang suara penjual sayur, kadang suara motor lewat, kadang anak-anak kecil bermain di gang. Tapi semua itu terasa jauh, seperti suara dari dunia lain. Bu Retno mulai khawatir. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya soal kehilangan pekerjaan, tapi soal kehilangan arah hidup. Ia ingin membawa suaminya ke psikolog, tapi ia tahu betapa keras kepala Pak Arman. Dulu, ia adalah orang yang selalu menyelesaikan masalah sendiri. Kini, justru ia menolak pertolongan apapun. Suatu malam, Pak Arman duduk di depan cermin. Ia memandangi dirinya sendiri. Matanya merah, kantung mata menggantung, janggut tipis tak terurus mulai tumbuh di wajahnya. Di usia 52 tahun, ia tampak 10 tahun lebih tua. Aku ini siapa sekarang? Pikirnya. Ia mencoba mengingat suara dirinya saat memimpin rapat, tegas, penuh arah. Tapi suara itu kini hanya gema samar di kepalanya. Ia mulai mempertanyakan segala hal. Apakah semua yang aku bangun sia-sia? Apakah ini akhir dari segalanya? Ia tidak pernah membayangkan akan menjadi seperti ini. Seorang pria yang dulu disegani, kini bahkan untuk keluar rumah pun tidak berani. Ia takut bertemu tetangga, takut mendengar pertanyaan kecil seperti, "Sekarang kerja di mana, Pak?" Atau, "Lama tak kelihatan, sibuk ya?" Pertanyaan-pertanyaan itu seperti duri. Ia juga mulai merasa tubuhnya ikut menurun. Nafsu makan berkurang, berat badannya turun drastis. Kadang ia pusing, kadang jantungnya berdebar tanpa sebab. Tapi ia tidak mau ke dokter. Ia merasa, untuk apa? Semua ini hanya rasa sesak yang tak bisa disembuhkan obat. Bu Retno makin sering duduk di ruang tengah sendirian. Ia menatap pintu kamar suaminya dengan gelisah. Ia rindu suaminya yang dulu, yang selalu punya ide lucu, yang selalu semangat setiap pagi. Kini, yang ia lihat hanya sosok diam yang tak lagi bicara tentang harapan. Satu-satunya yang masih rutin dilakukan Pak Arman adalah membuka jendela setiap pagi. Bukan untuk menikmati udara segar, tapi karena kebiasaan lama yang belum hilang. Dari jendela itu, ia kadang melihat ibu-ibu lewat membawa keranjang belanja, tukang sayur lewat dengan gerobaknya, atau bapak tua yang menyapu jalan. Mereka semua tampak sibuk dengan kehidupan masing-masing. Sementara ia, hanya berdiri mematung di balik tirai. Hari itu, ketika sedang berdiri di balik jendela, ia melihat sepasang anak kecil tertawa-tawa sambil mendorong sepeda rusak. Salah satunya terjatuh, tapi mereka malah tertawa lebih keras. Entah kenapa, adegan sederhana itu membuat hatinya terenyuh. Ia iri dengan kepolosan dan tawa mereka. Ia lupa kapan terakhir kali tertawa seperti itu. Malamnya, ia mencoba membuka-buka album lama. Ia melihat foto-foto masa mudanya, saat pertama kali diangkat jadi manajer. Ada foto bersama rekan-rekan kerja, foto di depan kantor pusat,
dan ada satu foto yang membuatnya berhenti lama. Foto tim lamanya saat proyek besar pertama berhasil diselesaikan. Di sana ada sosok wanita muda yang tersenyum lebar, Sari. Ia teringat, wanita itu dulu bawahannya, rajin dan penuh semangat. Entah sekarang kemana orang itu. Sudah lama ia tidak bertemu atau mendengar kabarnya. Pak Arman memejamkan mata. Dalam hati kecilnya, ia ingin keluar dari keterpurukan ini. Tapi entah kenapa, tubuh dan pikirannya seperti terkunci. Seolah ada dinding tebal yang tak bisa ia dobrak. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Yang ia tahu, ia tidak ingin terus begini. Tapi tidak tahu bagaimana caranya. Malam itu ia tidur lebih awal. Bukan karena lelah, tapi karena tidak tahu apa lagi yang bisa dilakukan. Dan untuk pertama kalinya, ia berharap, meski samar, agar esok pagi ada sesuatu yang berbeda. Ia belum tahu bahwa takdir sedang menyiapkan jalan kecil untuknya. Jalan yang tak ia duga, yang akan dimulai dari tempat paling sederhana, sebuah pasar tradisional di sudut kota. Dan dari pasar itulah, benih harapan akan mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Pagi itu, setelah berminggu-minggu mengurung diri, Pak Arman akhirnya keluar rumah. Bukan karena ia ingin, tapi karena Bu Retno memohon agar ia membeli beberapa bahan masakan. Sekadar berjalan sebentar, men. Udara pagi bagus, kata istrinya lembut. Dengan enggan, Pak Arman melangkah pelan menuju pasar tradisional yang letaknya tak jauh dari kompleks rumah mereka. Pasar itu kecil, tapi ramai. Berderet lapak-lapak sederhana yang menjual berbagai kebutuhan, sayur, buah, ikan, bumbu, dan jajanan pagi. Suara tawar-menawar, tawa pedagang, dan bunyi kendaraan sesekali terdengar riuh. Bau keringat, tanah basah, dan aroma gorengan bercampur jadi satu. Dulu, tempat ini tak pernah menarik baginya. Tapi pagi itu, ia berjalan perlahan menyusuri lorong pasar dengan mata kosong. Langkahnya terhenti di dekat sebuah lapak kecil. Di sana ada seorang wanita paruh baya, mengenakan daster rapi dan kerudung sederhana, tengah melayani pembeli dengan senyum cerah. Di hadapannya, tersusun rapi panci besar berisi lontong sayur, semur tahu, dan sambal goreng kentang. Aroma bumbu yang khas langsung menusuk hidung Pak Arman. Wanita itu berbicara dengan ramah pada pembeli. Suaranya lembut tapi penuh semangat. Ia cekatan menyendokkan kuah ke dalam bungkus nasi, lalu menambahkan kerupuk dan sambal. Satu hal yang mencolok, senyumnya tak pernah lepas dari wajahnya. Pak Arman menatapnya beberapa saat. Wajah itu seperti familiar. Matanya mengerut, mencoba mengingat. Dan tiba-tiba, ingatannya menyeruak. Wanita itu adalah Ibu Sari. Dulu, ia adalah staf administrasi di kantor tempat Pak Arman bekerja. Bukan staf penting, tapi dikenal rajin, jujur, dan tak banyak bicara. Ia masih berdiri terpaku saat pandangan mereka bertemu. Ibu Sari sempat tertegun sejenak, lalu tersenyum lebar. Pak Arman? Astaga, benar Bapak ya, katanya sambil menyeka tangan dengan serbet. Pak Arman refleks tersenyum kecil, kikuk. Iya? Sari? Ya? Iya, Pak. Ya ampun, sudah lama sekali ya. Bapak apa kabar? Pertanyaan itu membuatnya sedikit canggung. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia ingin berkata, baik, tapi itu akan bohong. Ia hanya mengangguk pelan. Lama nggak ketemu, katanya datar. Ibu Sari tidak memaksakan obrolan. Ia hanya tersenyum hangat, lalu kembali melayani pembeli lain. Pak Arman berdiri sebentar, lalu melangkah menjauh perlahan, tapi kepalanya masih menoleh ke lapak lontong itu. Ada yang berbeda dari cara Ibu Sari berbicara dan bersikap. Ia tampak begitu nyaman dengan pekerjaannya, walau sederhana. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Pak Arman dipenuhi oleh sosok Ibu Sari. Dulu, ia tak pernah menyangka staf seperti Sari akan berakhir di pasar. Tapi anehnya, tak ada kesan muram atau memalukan dari pekerjaan Ibu Sari. Justru, wajahnya terlihat lebih damai dari siapapun yang pernah ia temui di dunia kerja. Di rumah, Pak Arman meletakkan belanjaan dan kembali ke kamarnya. Tapi ia tak bisa melupakan lapak kecil itu. Bau lontong sayur yang harum, suara riang Ibu Sari, dan tatapan mata hangat itu. Ada sesuatu yang menggugah dalam pertemuan singkat itu. Sesuatu yang belum bisa ia pahami, tapi cukup untuk membuat dadanya terasa hangat meski sedikit. Esoknya, tanpa disuruh, Pak Arman kembali ke pasar. Hanya untuk berjalan-jalan, katanya pada Bu Retno. Tapi sebenarnya ia ingin memastikan,
Apakah Ibu Sari benar-benar seperti yang ia lihat kemarin, atau hanya ilusinya saja? Dan benar saja, di sudut pasar yang sama, lapak lontong itu masih berdiri. Ibu Sari sedang membersihkan meja kecil tempat pembeli makan di tempat. Ia mengenakan pakaian yang berbeda, tapi senyum itu tetap sama. Saat melihat Pak Arman, ia berseru ramah, "Wah, Bapak mampir lagi? Jangan cuma lihat, duduk sini Pak, coba lontong saya. Dijamin gak kalah sama hotel." Pak Arman tertawa kecil. Entah kenapa, tawaran itu tidak membuatnya risih. Ia duduk perlahan di bangku plastik kecil, dan menerima sebungkus lontong sayur yang disodorkan Ibu Sari. Ia makan perlahan. Rasanya lezat. Bumbu khas rumahan, lontong yang pas, dan sambal yang tidak berlebihan. "Saya kira Bapak sudah pindah kota. Lama nggak dengar kabarnya," kata Ibu Sari, membuka pembicaraan sambil melayani pembeli lain. "Ya, masih di sini saja," jawab Pak Arman pendek. "Saya juga, Pak. Setelah kantor tutup, saya sempat kerja di toko kelontong, lalu coba-coba jualan ini. Awalnya berat, tapi lama-lama ya saya nikmati," katanya ringan. Pak Arman mengangguk. Ia tak tahu harus merespons apa. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa nyaman berbicara dengan orang lain. Tidak dihakimi, tidak dipertanyakan macam-macam. Hanya obrolan ringan, tapi hangat. Setelah selesai makan, Pak Arman berdiri dan membayar. Ibu Sari sempat menolak, "Pak, ini traktiran saya. Bapak kan dulu atasan saya, masa saya nggak boleh traktir?" Tapi Pak Arman bersikeras membayar. Mereka tertawa kecil. Ia pulang dengan perasaan yang sedikit berbeda. Ada secuil rasa lega yang tak ia mengerti. Pertemuan itu menjadi awal dari sesuatu yang baru. Pak Arman belum sadar, tapi pagi itu ia melangkah sedikit lebih jauh dari keterpurukannya. Ia mulai merasakan bahwa kehidupan di luar rumah tak seburuk yang ia bayangkan. Dan tanpa ia sadari, pasar kecil itu, dengan segala kesederhanaannya, mulai memberi ruang bagi harapan yang pelan-pelan tumbuh kembali. Pagi itu, langit cerah. Pak Arman bangun lebih pagi dari biasanya, bukan karena janji atau kewajiban, tapi karena dorongan aneh dalam dirinya. Sejak 2 hari lalu, setelah bertemu Ibu Sari di pasar, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Ada bagian dari dirinya yang mulai gelisah, tapi bukan gelisah yang menyakitkan, lebih mirip rasa penasaran yang belum tuntas. Tanpa banyak bicara, ia mengenakan kemeja sederhana dan celana panjang bersih. Ia bahkan menyisir rambut dan memakai sedikit minyak rambut. Bu Retno, yang sedang menyiapkan sarapan di dapur, menoleh dan tersenyum kecil. "Mau ke pasar lagi?" tanyanya ringan. Pak Arman hanya mengangguk pelan dan mengambil topi yang tergantung di dekat pintu. Pasar masih seperti kemarin, riuh, hangat, dan padat. Tapi kali ini langkah Pak Arman terasa lebih mantap. Ia tak lagi berjalan tanpa arah. Pandangannya tertuju ke arah pojok pasar, tempat lapak lontong milik Ibu Sari berada. Namun, saat ia sampai di sana, meja itu kosong. Tak ada Ibu Sari, tak ada lontong, hanya meja kayu yang dilipat rapi di bawah tenda biru. Pak Arman berdiri beberapa saat, bingung. Ia menoleh ke kiri dan kanan, berharap melihat sosok yang dikenalnya. Ia mulai merasakan kegelisahan. "Ah, mungkin dia libur hari ini," gumamnya mencoba menenangkan diri. Ia hendak berbalik ketika tiba-tiba terdengar suara familiar dari belakang. "Pak Arman? Waduh, maaf ya, hari ini saya agak telat. Tadi gas bocor, jadi masaknya molor." Pak Arman menoleh dan melihat Ibu Sari datang sambil mendorong gerobak kecil. Di atasnya ada panci-panci besar, plastik kerupuk, dan ember kecil berisi air. Wajahnya berkeringat, tapi tetap tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Saya juga cuma lewat," jawab Pak Arman cepat, meski kenyataannya ia memang sengaja datang. "Oh ya? Lewatnya pas ke sini, ya," kata Ibu Sari sambil terkekeh. Pak Arman ikut tersenyum, sedikit canggung. Mereka bekerja sama menyiapkan lapak. Pak Arman, entah kenapa, dengan ringan membantu membuka meja dan mengatur bangku plastik. Ibu Sari tidak menolak, malah berterima kasih dengan tulus. "Jarang-jarang saya punya asisten begini. Bapak cocok juga lo kalau buka warung," gurau Ibu Sari. Pak Arman tertawa kecil. Dulu, ia biasa memberi perintah ke puluhan staf. Kini, ia malah membantu membuka lapak lontong di pasar. Tapi anehnya, ia tidak merasa rendah. Ia merasa normal. Setelah semua siap, Ibu Sari menyodorkan seporsi lontong sayur ke Pak Arman.
Sarapan dulu, Pak. Gratis lagi, nggak usah ngotot bayar, katanya. Kali ini, Pak Arman tidak membantah. Ia duduk dan mulai makan, sambil mengamati suasana pasar. Anak-anak kecil berlarian membawa kantong belanja, ibu-ibu saling sapa dengan senyum hangat, dan para pedagang lain sesekali melambaikan tangan ke arah Ibu Sari. "Bu Sari, warungmu makin rame ya," teriak seorang penjual sayur dari seberang. "Alhamdulillah, rezeki anak soleh," jawab Ibu Sari sambil tertawa. Pak Arman hanya diam, memperhatikan. Ada kehidupan di pasar ini yang selama ini tak pernah ia lihat. Kehidupan yang sederhana, tapi tidak muram. Mereka tidak punya ruangan ber-AC, gaji besar, atau jabatan mentereng. Tapi ada keceriaan yang nyata, bukan dibuat-buat. "Bu, boleh saya tanya?" ujar Pak Arman setelah meneguk teh hangat yang disediakan. "Boleh dong, masa nggak boleh?" jawab Ibu Sari sambil mengelap tangan. "Kenapa Ibu terlihat sangat bahagia, ya?" "Maksud saya, pekerjaan seperti ini kan berat, capek, panas. Tapi kok Ibu tetap kelihatan semangat?" Pertanyaan itu membuat Ibu Sari terdiam sebentar. Ia menatap Pak Arman lalu tersenyum pelan. "Mungkin karena saya nggak lagi berharap banyak, Pak. Dulu waktu kerja di kantor, saya selalu cemas. Takut salah, takut dipecat, takut gaji kurang. Tapi sekarang, saya hidup dari apa yang saya masak. Kalau habis, ya bersyukur. Kalau nggak habis, ya tetap bersyukur. Gampang. Saya lebih tenang." Pak Arman terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menohok. Ia merasa seperti ditampar pelan oleh kenyataan. Ia yang dulu bergelimang target, deadline, dan rapat, ternyata tak pernah benar-benar merasa tenang. "Bapak tahu," lanjut Ibu Sari sambil menatap ke arah jalan pasar. "Saya pikir hidup itu seperti pasar ini. Ramai, kadang berisik, kadang menyebalkan. Tapi kalau kita ikut bergerak, ikut senyum, ikut tawar-menawar, ya lama-lama bisa menikmati juga." Pak Arman mengangguk pelan. Pertemuan ini tidak ia rencanakan, tapi terasa begitu bermakna. Ada sesuatu dari Ibu Sari, cara bicaranya, cara ia melihat hidup, cara ia tersenyum walau berkeringat, yang membuat Pak Arman merasa hidup. Ia menatap sepiring lontong yang hampir habis di depannya, lalu menatap Ibu Sari yang sibuk melayani pembeli. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa ingin kembali besok. Bukan karena lontongnya, tapi karena perasaan hangat yang timbul dari pertemuan tak terduga ini. Dan tanpa ia sadari, pagi itu menjadi awal rutinitas baru. Ia akan kembali, esok dan esoknya lagi. Bukan karena ingin lari dari kenyataan, tapi karena mungkin, untuk pertama kalinya, ia ingin menyambut kenyataan dengan lebih tenang. Bersama semangkuk lontong dan senyum tulus seorang mantan bawahan yang kini mengajarinya arti ketegaran yang sebenarnya. Sudah seminggu sejak Pak Arman mulai rutin datang ke pasar setiap pagi. Ia tak pernah mengira bahwa duduk di bangku plastik sambil menikmati lontong bisa menjadi bagian dari hidupnya. Dulu, waktu pagi hanya milik kemacetan dan dering notifikasi. Sekarang, pagi adalah obrolan ringan, senyum pedagang, dan aroma lontong hangat. Pagi itu, setelah menyelesaikan sepiring lontong, Pak Arman tidak langsung pulang seperti biasanya. Ia tetap duduk di sana, sambil mengamati Ibu Sari yang sibuk membereskan panci kosong. Hari itu dagangan ludes lebih cepat. "Ibu Sari, boleh saya temani sebentar?" tanya Pak Arman. "Wah, tentu boleh, Pak. Saya malah senang," jawab Ibu Sari sambil menyeka keringat dengan ujung kerudungnya. Mereka duduk berdampingan di bangku kecil, di bawah tenda biru yang mulai panas karena matahari naik perlahan. Tidak ada lalu lalang pembeli lagi. Hanya ada sisa-sisa kesibukan pagi yang mulai reda. Pak Arman menatap ke depan, lalu membuka suara, "Saya penasaran, Bu. Dulu, waktu di kantor, Ibu kelihatan seperti orang yang, ya, biasa saja. Datang, kerja, pulang. Tapi sekarang, saya lihat Ibu punya cahaya sendiri. Seolah-olah hidup Ibu lebih berwarna daripada dulu. Boleh saya tahu ceritanya?" Ibu Sari tertawa kecil, tapi bukan tawa meremehkan. Lebih seperti tawa dari seseorang yang memahami getir dan manisnya hidup. "Waktu saya masih kerja di kantor, hidup saya itu rumit, Pak. Berangkat pagi-pagi buta, pulang malam. Anak saya waktu itu masih kecil, sering saya tinggal. Gaji memang cukup, tapi hati sering sesak. Saya takut dimarahi atasan, takut tidak bisa menyelesaikan target. Lama-lama, badan saya capek, hati juga capek.
Pak Arman mengangguk pelan. Ia mengenal perasaan itu. Lalu, suami saya sakit. Paru-paru. Dirawat berbulan-bulan. Biaya tinggi, saya bolak-balik rumah sakit dan kantor. Sampai akhirnya saya resign. Bukan karena saya ingin, tapi karena saya harus. Waktu itu saya merasa semua hilang. Saya ibu rumah tangga, tanpa penghasilan, dan punya tanggungan besar. Ibu Sari menarik napas panjang. Wajahnya tetap tenang, meski jelas sedang mengingat masa sulit. Suami saya meninggal 2 tahun kemudian. Saya sempat merasa nggak sanggup, Pak. Tapi saya lihat anak saya, masih kecil, belum mengerti apa-apa. Saya bilang ke diri saya sendiri, saya harus kuat. Dari situ, saya mulai masak kecil-kecilan. Awalnya titip di warung, lalu saya nekat buka lapak sendiri. Dulu, saya malu. Mantan karyawan kantor, sekarang jualan di pasar. Tapi lama-lama, saya justru bangga. Karena saya bisa kasih makan anak saya dari tangan sendiri. Pak Arman menunduk. Kisah itu begitu sederhana, tapi mengguncang hatinya. Ia tak pernah benar-benar tahu siapa Ibu Sari di luar kantor. Baginya, Ibu Sari hanya staf biasa yang tak pernah banyak bicara. Tapi di hadapannya sekarang adalah seorang ibu yang kuat, yang bertahan dalam keterbatasan, dan berhasil menemukan ketenangan. Saya pernah marah sama hidup, Pak, lanjut Ibu Sari. Tapi lama-lama saya sadar, hidup nggak akan berubah kalau kita cuma duduk dan meratapi. Saya mulai hitung nikmat. Ternyata banyak. Anak saya sehat, dagangan laku, saya bisa tidur tenang. Itu cukup buat saya bahagia. Pak Arman tersenyum. Ia merasa seperti sedang membaca buku kehidupan, dan halaman yang sedang dibukakan Ibu Sari adalah halaman yang tidak pernah ia bayangkan. Ibu, boleh jujur? Saya malu, kata Pak Arman. Malu kenapa, Pak? Karena saya punya segalanya dulu. Gaji besar, mobil, jabatan. Tapi saat semuanya hilang, saya runtuh. Sementara ibu, kehilangan jauh lebih banyak, tapi tetap bisa bangkit. Ibu Sari menepuk bahu Pak Arman pelan. Pak, semua orang punya titik lemah dan titik bangkitnya masing-masing. Saya ini cuma ibu-ibu yang belajar dari rasa sakit. Tapi Bapak juga bisa. Cuma butuh waktu dan keberanian buat berdiri lagi. Angin bertiup pelan, membawa aroma rempah dari sisa lontong yang masih hangat di panci. Pasar mulai sepi. Pedagang satu persatu menutup lapak. Tapi di bawah tenda biru itu, obrolan masih hangat. Seperti ada energi baru yang pelan-pelan tumbuh. Pak Arman tak menyangka bahwa seseorang seperti Ibu Sari bisa menjadi cermin yang membuatnya melihat hidup dari sisi yang berbeda. Bukan sebagai kompetisi, bukan pula tentang kalah dan menang. Tapi tentang bertahan, menerima, dan bersyukur. Hari itu, ia pulang dengan langkah pelan, tapi mantap. Ia belum sembuh sepenuhnya, belum bangkit sepenuhnya. Tapi kisah Ibu Sari telah menyalakan lilin kecil dalam pikirannya. Dan kadang, satu lilin cukup untuk menghalau kegelapan yang paling pekat. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Pak Arman. Ia mulai menantikan pagi, bukan lagi sebagai waktu yang hampa, tapi sebagai kesempatan baru. Setiap kali datang ke pasar, ia selalu duduk di bangku kecil di dekat tenda biru milik Ibu Sari. Mereka tidak selalu bicara banyak, tapi kehadiran Ibu Sari seperti menambal kekosongan yang selama ini menganga di hatinya. Suatu pagi, pasar lebih sepi dari biasanya. Langit cerah, dan angin bertiup lembut membawa aroma kayu manis dari warung seberang. Setelah selesai makan lontong, Pak Arman masih duduk santai, memandangi keramaian yang perlahan memudar. Ibu Sari duduk di sampingnya sambil menyeruput teh hangat dari gelas plastik bening. Pak, saya lihat wajah Bapak sekarang beda. Lebih tenang, kata Ibu Sari sambil tersenyum. Pak Arman mengangguk pelan. Mungkin karena saya mulai bisa menerima, Bu. Saya pikir dulu hidup saya sudah selesai. Tapi ternyata, belum tentu. Nah, itu dia. Hidup memang kadang gak sesuai rencana. Tapi bukan berarti habis. Ibu Sari meletakkan gelas tehnya. Bapak tahu, waktu saya pertama kali buka lapak ini, saya pernah nangis sendirian di sini. Gak ada yang beli, makanan saya basi, rugi banyak. Tapi saya bilang ke diri sendiri, kalau hari ini gagal, besok coba lagi. Pak Arman menatap Ibu Sari dalam-dalam. Bagaimana caranya, Bu? Saya ini terbiasa jadi pemimpin. Sekarang disuruh mulai dari nol, rasanya asing. Pak, hidup bukan soal siapa yang duluan sampai atas. Tapi siapa yang gak berhenti naik walau jatuh berkali-kali.
Bapak punya ilmu, pengalaman, dan hati yang mau belajar. Itu modal yang besar. Jangan diremehkan. Pak Arman terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menggugah. Ia mengingat kembali masa-masa mudanya, saat pertama kali masuk dunia kerja. Dulu, ia juga memulai dari bawah. Tapi bedanya, waktu itu semangatnya besar. Kini, yang ia perlukan bukan keahlian baru, tapi cara pandang baru. Bu Sari, saya ini orang yang terlalu sibuk dengan angka, grafik, dan pencapaian. Tapi ibu, hidupnya sederhana, tapi kelihatan lebih damai. Apa rahasianya? Ibu Sari tersenyum lebar. Saya belajar menerima. Saya berhenti membandingkan hidup saya dengan orang lain. Bukan berarti saya pasrah. Tapi saya mulai sadar, bahwa bahagia itu bukan hasil, tapi sikap. Saya bisa saja marah karena jualan saya nggak sebanyak orang lain, tapi saya pilih bersyukur karena hari ini saya masih bisa makan. Pak Arman mengangguk, seperti menemukan potongan puzzle yang selama ini hilang. Saya pikir dulu bahagia itu harus ada uang banyak, rumah besar, jabatan tinggi. Tapi sekarang saya tahu, bahagia itu bisa datang dari melihat matahari terbit sambil minum teh hangat dan ngobrol sama orang baik, katanya lirih. Betul sekali, Pak, jawab Ibu Sari. Dan jangan salah, saya pun dulu pernah punya mimpi tinggi. Tapi mimpi itu berubah bentuk seiring waktu. Sekarang, mimpi saya sederhana. Anak saya sehat, bisa sekolah, saya bisa dagang tanpa utang. Dan itu cukup. Pak Arman terdiam cukup lama, lalu berkata, saya masih belum tahu harus kemana, Bu. Tapi setidaknya, saya tidak merasa sendirian lagi. Langkah pertama adalah merasa tidak sendiri. Dari situ, kita mulai bisa berdiri. Saya yakin Bapak akan menemukan jalannya. Dunia mungkin tidak lagi sama, tapi Bapak masih punya diri sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk mulai lagi. Obrolan itu berakhir dengan keheningan yang nyaman. Tak ada yang perlu diucapkan lagi. Pak Arman merasa seperti telah melewati sebuah gerbang. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan, tapi hatinya sudah tidak sekelam dulu. Ada percikan kecil dalam dirinya, keinginan untuk kembali hidup. Ia menatap Ibu Sari dan tersenyum. Terima kasih, Bu. Bapak dulu yang ngajarin saya kerja dengan disiplin. Tapi sekarang, Ibu yang ngajarin saya hidup dengan ikhlas. Ibu Sari tertawa, ringan dan tulus. Sama-sama, Pak. Hidup memang lucu, ya. Kadang murid bisa jadi guru. Dan sebaliknya. Matahari makin tinggi. Pasar mulai benar-benar sepi. Tapi di bawah tenda biru itu, dua orang yang berbeda dunia telah saling menemukan penghiburan. Bukan dalam bentuk uang, jabatan, atau pujian. Tapi dalam bentuk obrolan hangat, yang menyalakan kembali bara semangat yang nyaris padam. Setelah perbincangan hangat dengan Ibu Sari, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Pak Arman. Meskipun langkahnya masih pelan dan pikirannya belum sepenuhnya tenang, ia merasa tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Kata-kata Ibu Sari terus terngiang di kepalanya. Sederhana, tapi penuh makna. Pagi itu, ia duduk di halaman rumahnya, masih mengenakan kaos oblong dan celana pendek, memandangi taman kecil yang sempat terbengkalai. Rumput liar masih tumbuh, bunga-bunga tampak layu. Tapi entah mengapa, ia merasa ingin memegang gunting rumput dan membersihkannya sedikit saja. Bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk dirinya sendiri. Ia mengambil alat-alat taman yang sudah berdebu. Tangannya sedikit kaku, tapi ia mulai memangkas rerumputan dan menyapu dedaunan kering. Pelan-pelan, satu sudut taman tampak lebih bersih. Peluh menetes di dahinya, tapi ia merasa puas. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan pekerjaannya, ia melakukan sesuatu tanpa paksaan, dan itu terasa menyenangkan. Bu Retno mengamati dari dalam rumah. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap dengan senyum kecil. Ia tahu, sesuatu mulai berubah. Beberapa hari kemudian, Pak Arman kembali ke pasar. Ibu Sari menyapanya seperti biasa. Mereka tidak banyak bicara hari itu, hanya berbagi senyum dan secangkir teh. Tapi suasana di antara mereka terasa hangat. Seorang penjual sayur sempat berseru, Pak Arman sekarang rajin ke pasar. Ya, Pak Arman hanya tertawa kecil. Dulu, mungkin ia akan merasa gengsi. Sekarang, tidak lagi. Ia mulai memperhatikan orang-orang di pasar. Penjual tempe yang selalu ceria meski dagangannya tak selalu laris. Tukang parkir yang hafal semua pelanggan dan selalu menyapa ramah. Anak kecil yang membantu ibunya berjualan dengan senyum polos.
Di tengah kesederhanaan itu, Pak Arman melihat sesuatu yang selama ini luput dari pandangannya, ketulusan. Sore harinya, ia membuka kembali laptop lamanya. Sudah lama tidak disentuh. Setelah beberapa kali restart dan pembaruan sistem, akhirnya menyala juga. Ia membuka dokumen lama, presentasi, laporan, rencana kerja. Semua terasa asing, tapi juga familiar. Ia membuka lembar kosong dan mulai mengetik. Hari ini saya belajar bahwa hidup bukan hanya tentang naik ke atas, tapi tentang belajar berdiri kembali setelah jatuh. Ia tidak tahu akan ditujukan ke siapa tulisan itu. Mungkin untuk dirinya sendiri. Tapi mengetik itu membuatnya merasa lebih hidup. Hari-hari berikutnya, rutinitas kecil mulai terbentuk. Setiap pagi, ia menyapu halaman dan merawat tanaman. Setelah itu ke pasar, sarapan lontong, ngobrol sebentar dengan Ibu Sari atau hanya mengamati kehidupan sekitar. Kadang ia mencatat hal-hal menarik di buku kecilnya. Sore hari, ia duduk di ruang kerja lamanya, membaca, menulis, atau hanya merenung sambil mendengarkan musik klasik kesukaannya. Benih harapan tumbuh perlahan. Ia mulai berpikir, mungkin ia bisa berbagi sesuatu dari pengalamannya. Bukan dalam bentuk nasihat, tapi cerita. Ia membayangkan menulis kisah tentang dirinya, tentang bagaimana seseorang bisa jatuh sedalam-dalamnya dan mulai bangkit lagi dari hal-hal kecil. Suatu hari, Ibu Sari memberi sebuah ide. Pak Arman, kenapa nggak bantu saya urus dagangan? Bukan bantu jualan, tapi bantu saya catat pengeluaran dan pemasukan. Saya ini dagang modal nekat, kadang untung kadang bingung. Bapak kan jago soal itu. Pak Arman tertawa kecil. Loh, Bu, saya dulu urus proyek miliaran, sekarang disuruh bantu dagang lontong. Justru itu, ilmu Bapak bisa bikin lontong saya lebih maju. Kalau dulu Bapak bangun perusahaan besar, sekarang bantu saya bangun warung kecil. Siapa tahu nanti bisa buka cabang, canda Ibu Sari. Pak Arman memikirkannya. Tawaran itu tidak besar, tidak prestisius, tapi justru terasa tulus. Dan lebih dari itu, ia merasa dihargai. Baik, Bu. Saya coba bantu, ya. Tapi jangan salahkan saya kalau nanti Ibu harus buka cabang 3 tempat sekaligus, katanya setengah bercanda. Mereka tertawa bersama. Obrolan itu bukan hanya tentang usaha, tapi juga tentang kepercayaan. Pak Arman mulai merasakan bahwa dirinya masih berarti, masih bisa memberi nilai untuk orang lain. Malam itu, ia menatap langit dari beranda. Bintang tampak lebih terang dari biasanya, atau mungkin hatinya yang mulai jernih. Ia tidak lagi merasa seperti korban keadaan. Ia mulai melihat dirinya sebagai seseorang yang sedang belajar ulang tentang hidup, dari titik nol, dengan panduan dari orang-orang sederhana yang tulus. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Pak Arman tidur dengan perasaan tenang. Ia belum tahu akan jadi apa nanti. Tapi yang ia tahu, benih kecil dalam dirinya mulai tumbuh. Dan ia siap merawatnya. Pagi itu, langit tampak cerah. Sinar matahari menembus kaca jendela, menyinari ruang tamu rumah Pak Arman. Ia baru saja selesai menyiram tanaman dan duduk sambil menikmati secangkir teh buatan Bu Retno. Di tangannya ada buku kecil yang mulai dipenuhi coretan-coretan sederhana, catatan pengeluaran warung Ibu Sari, ide-ide kecil tentang bisnis, juga kutipan dari obrolan mereka yang ia anggap bermakna. Hari-harinya kini terasa lebih teratur. Belum sempurna, tapi cukup untuk membuatnya tidak lagi merasa hanyut dalam kekosongan. Ia mulai menikmati kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulu tak ia hiraukan. Menyapu halaman, membeli sayur sendiri, bahkan berbincang ringan dengan tetangga yang dulu hanya ia sapa singkat. Pagi itu, ia berangkat lebih awal ke pasar. Bukan hanya untuk membantu Ibu Sari mencatat keuangan, tapi juga untuk sekadar menyapa para pedagang lain yang mulai mengenalnya. Ada Pak Budi, penjual ayam yang suka bercerita tentang anaknya yang baru kuliah. Ada Mbak Tari, penjual bunga yang sering memberikan seikat bunga kecil untuk Bu Retno. Kehangatan itu, yang dulu terasa asing baginya, kini seperti rumah kedua. Pak Arman, ini nota pembelian bahan kemarin, kata Ibu Sari sambil menyerahkan beberapa lembar kertas. Pak Arman mengambil kertas itu, membuka laptop yang ia bawa dalam tas selempang lusuh, dan mulai mengetik angka-angka. Ia membuat tabel sederhana, pemasukan, pengeluaran, laba bersih. Bahkan menambahkan grafik kecil. Saat ditunjukkan ke Ibu Sari, wanita itu terbelalak. Wah, Pak, saya baru sadar,
Dagangan saya ternyata bisa dihitung kayak perusahaan beneran ya? Pak Arman tertawa. Semua usaha, sekecil apapun, bisa tumbuh kalau kita kelola dengan sungguh-sungguh. Ibu Sari menepuk bahunya. Kalau begitu, saya serahkan laporan keuangan tiap minggu ke Bapak, ya. Kita bikin warung ini naik kelas. Mendengar itu, hati Pak Arman menghangat. Ia merasa sedang membangun sesuatu lagi, bukan perusahaan besar, tapi kepercayaan dan harapan. Sore hari, saat ia pulang, Bu Retno menyambutnya di depan pintu. Tumben wajahmu cerah banget, men. Tumben juga kamu perhatiin wajahku, jawab Pak Arman sambil tertawa kecil. Sudah lama ia tidak bercanda seperti itu. Di meja makan, mereka berbincang lebih lama. Pak Arman mulai terbuka menceritakan apa saja yang ia alami di pasar. Tentang cara Ibu Sari menyapa pelanggan dengan ramah, tentang anak kecil yang membantu ibunya jualan, tentang pelajaran hidup dari orang-orang yang tak pernah menyerah. Red, aku rasa, aku masih bisa berguna. Bukan dalam hal besar, tapi dari hal-hal sederhana. Bu Retno menggenggam tangannya. Itu yang paling penting, men. Kita nggak butuh jadi hebat, cukup jadi manusia yang hidup sepenuh hati. Malam itu, Pak Arman duduk di ruang kerjanya. Ia membuka laptop, membuka dokumen kosong, dan mulai menulis. Bukan laporan, bukan proposal bisnis, tapi sebuah cerita. Tentang dirinya. Tentang bagaimana seseorang bisa jatuh, dan bagaimana satu pertemuan bisa jadi titik balik. Ia menulis perlahan, kalimat demi kalimat. Tak peduli apakah nanti akan dibaca orang atau tidak. Yang penting, ia menuliskan rasa. Dan itu membuatnya merasa lebih utuh. Beberapa hari kemudian, ia berinisiatif membuat pembukuan digital untuk beberapa pedagang pasar yang tertarik. Ia menawarkan bantuannya secara sukarela. Kalau ada yang ingin catat keuangannya, saya bisa bantu buatkan sistem sederhana, ujarnya saat sedang duduk bersama beberapa pedagang. Responnya mengejutkan. Banyak yang tertarik. Mereka selama ini hanya mengandalkan ingatan dan catatan manual. Kehadiran Pak Arman menjadi angin segar. Ia mulai mengajari mereka secara perlahan, menjelaskan dengan bahasa sederhana, tanpa menggurui. Pak Arman ini mantan bos beneran ya? Celetuk salah satu pedagang sambil tertawa. Pak Arman hanya tersenyum. Mantan bos, sekarang murid kehidupan. Langkah pertamanya mungkin kecil. Tapi ia tahu, arah langkah itu sudah benar. Ia tidak lagi duduk dalam diam, tidak lagi larut dalam rasa kehilangan. Kini, ia berjalan. Kadang pelan, kadang ragu, tapi terus maju. Ia tahu, hidup tak selalu tentang pencapaian besar. Kadang, kebahagiaan datang dari membantu orang lain menyusun dagangan, mencatat pengeluaran, atau sekadar mendengarkan cerita. Saat ia berjalan pulang sore itu, langit senja memerah indah. Angin bertiup pelan, dan langkahnya terasa ringan. Ia bukan lagi Pak Arman yang hancur. Ia adalah Pak Arman yang sedang membangun kembali dirinya, satu langkah kecil setiap hari. Dan itu, baginya, adalah kemenangan yang sesungguhnya. Pak Arman tidak pernah menyangka, pasar tradisional yang dulu hanya ia lewati tanpa perhatian kini menjadi tempat ia menemukan kembali makna hidup. Hari-harinya semakin sibuk, tapi bukan sibuk yang melelahkan. Justru, ia merasa ringan. Ada kepuasan yang tak bisa dijelaskan ketika melihat pedagang-pedagang kecil mulai terbiasa mencatat pengeluaran, menimbang kembali stok bahan, bahkan mulai menabung dari hasil berdagang. Suatu pagi, ketika Pak Arman sedang duduk di bangku kayu dekat warung Ibu Sari, tiba-tiba sekelompok pedagang datang menghampirinya. Mereka membawa tumpukan buku catatan, beberapa bahkan dengan laptop bekas yang dibelikan oleh anak-anak mereka. Pak Arman, ini pembukuan minggu kemarin. Bapak bisa bantu lihat kan? Takut salah catat, kata Pak Budi sambil tersenyum malu-malu. Pak Arman tertawa kecil. Tentu, ayo kita lihat sama-sama. Ibu Sari ikut duduk. Ia memperhatikan bagaimana Pak Arman berbicara dengan sabar dan jelas. Ia tak lagi seperti atasan yang memberi perintah, tapi lebih seperti seorang kakak yang membimbing dengan hangat. Beberapa pedagang muda bahkan mulai memanggilnya, Pak Guru. Julukan itu membuatnya geli, tapi diam-diam hatinya tersentuh. Pak Arman, saya nggak nyangka Bapak bisa betah di pasar kayak gini, kata Ibu Sari suatu siang. Pak Arman menatap sekeliling. Dulu saya pikir saya butuh gedung tinggi dan rapat-rapat besar untuk merasa berarti. Ternyata, melihat ibu-ibu di sini bisa simpan 1.000-2.000 per hari tanpa bingung itu juga membanggakan.
Ibu Sari mengangguk. Kita cuma perlu merasa berguna. Itu sudah cukup. Sore harinya, saat Pak Arman pulang, seorang anak kecil menghampirinya dan menyerahkan secari kertas. Ini dari bapak saya, katanya lalu berlari pergi. Kertas itu berisi tulisan tangan dengan tinta biru. Terima kasih, Pak Arman. Karena bapak, saya bisa bantu istri saya atur warung kecil kami. Kami jadi nggak pernah kekurangan beras lagi tiap akhir bulan. Semoga Allah membalas kebaikan bapak. Pak Arman memandangi tulisan itu lama. Ia menyimpannya di saku kemeja, lalu berjalan pelan. Hatinya terasa hangat. Beberapa hari kemudian, pasar diadakan bersih-bersih rutin. Biasanya kegiatan ini hanya diikuti oleh beberapa pedagang, tapi kali ini hampir semua turun tangan. Bahkan, ada yang membawa cat untuk mengecat ulang gerbang pasar. Ibu Sari mendekati Pak Arman sambil menyerahkan kaos oblong berwarna putih dengan tulisan, "Pasar bersih, hidup sehat. Ini untuk Bapak. Kita semua sepakat, Bapak bagian dari keluarga pasar sekarang," ujarnya. Pak Arman tersenyum lebar. Ia mengenakan kaos itu dengan bangga. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa seperti milik sebuah komunitas lagi. Di tengah kegiatan bersih-bersih itu, ia sempat berdiri dan memandangi semua orang. Mereka tertawa, bekerja bersama, saling menyemangati. Lingkungan ini mungkin tak mewah, tapi penuh kehangatan. Dan yang paling penting, ia tidak merasa sendirian lagi. Beberapa minggu kemudian, Pak Arman dan beberapa pedagang, dibantu anak muda dari RT setempat, mulai membuat sistem pencatatan digital sederhana berbasis aplikasi gratis. Mereka menyewa satu kios kecil yang tidak terpakai dan mengubahnya menjadi pojok belajar dagang. Di sana, siapa saja boleh datang, belajar mencatat, berdiskusi, atau sekadar bertanya. Kalau dulu saya sibuk urus karyawan yang gak saya kenal, sekarang saya sibuk bantu tetangga sendiri. Rasanya beda, Sar, kata Pak Arman saat duduk berdua dengan Ibu Sari di warung. Ibu Sari tertawa. Ya karena sekarang Bapak kerja pakai hati. Pak Arman mengangguk. Mungkin ini yang dulu saya lupakan. Tak lama kemudian, RT setempat mengundangnya menjadi narasumber dalam pertemuan bulanan warga. Ia bercerita tentang pentingnya pencatatan usaha, tentang bangkit dari keterpurukan, dan tentang kekuatan saling mendukung. Di akhir acara, seorang ibu mendekatinya. "Pak, saya juga baru saja kehilangan suami. Tapi dengar cerita Bapak, saya jadi semangat jualan lagi." "Terima kasih, ya." Pak Arman menatap ibu itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tak menyangka ceritanya bisa menguatkan orang lain. Hari-hari berlalu, dan Pak Arman semakin dikenal sebagai sosok yang bersahaja dan membantu. Tapi lebih dari itu, ia dikenal sebagai seseorang yang pernah jatuh, lalu memilih bangkit dan berjalan bersama. Dukungan dari Ibu Sari dan lingkungan di pasar bukan hanya menyelamatkannya dari keterpurukan, tapi juga membuatnya merasa hidup kembali. Ia sadar, dirinya bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Kini ia lebih terbuka, lebih peka, dan lebih menghargai hal-hal kecil yang dulu sering ia abaikan. Dan setiap kali ia melihat warung lontong milik Ibu Sari yang selalu ramai, ia tahu, dari sanalah semuanya bermula. Dari senyuman tulus dan tangan yang terulur tanpa menghakimi. Hidup, pikirnya, tak pernah benar-benar habis. Selama masih ada orang yang percaya dan memberi ruang, benih harapan selalu bisa tumbuh. Bahkan di pasar kecil, di antara tumpukan sayur, aroma lontong, dan suara obrolan pedagang yang bersahutan. Pagi itu, matahari bersinar lebih hangat dari biasanya. Udara pasar terasa segar, tak hanya karena langit cerah, tetapi juga karena suasana hati Pak Arman yang berubah drastis. Hari ini, ia berjalan menuju pasar bukan lagi sebagai pria yang kehilangan arah, tapi sebagai seseorang yang telah menemukan tempatnya kembali di dunia. Warung Ibu Sari sudah ramai seperti biasa. Aroma lontong sayur yang khas menyambut setiap orang yang lewat. Ibu Sari sedang sibuk melayani pembeli, tapi ketika melihat Pak Arman datang, ia tersenyum lebar dan melambaikan tangan. "Datang pagi amat, Pak. Udah siap jadi pengawas pasar?" serunya sambil bercanda. Pak Arman terkekeh. "Saya datang lebih pagi dari ayam, Bu." Takut warung ibu keburu diserbu pembeli. Mereka tertawa bersama. Tak jauh dari sana, sekelompok pedagang muda sedang berdiskusi tentang desain spanduk untuk program edukasi keuangan minggu depan. Ide-ide baru terus bermunculan, dan Pak Arman selalu hadir untuk membantu menyusun langkah-langkahnya.
Pojok belajar dagang kini sudah mulai dikenal oleh warga luar pasar juga. Beberapa mahasiswa dari universitas terdekat bahkan datang untuk menjadi relawan, mengajar teknologi dasar dan membantu para pedagang mengelola keuangan lewat aplikasi gratis. "Bapak ini inspirasi banget, loh," kata salah satu mahasiswa kepada Pak Arman. Pak Arman hanya tersenyum. "Saya cuma numpang belajar. Hidup ini nggak pernah berhenti ngajarin kita." Siang itu, RT setempat mengumumkan bahwa Pak Arman ditunjuk sebagai koordinator program pemberdayaan ekonomi lokal. Ia sempat menolak, merasa belum pantas. Tapi dorongan dari Ibu Sari dan para pedagang membuatnya mengangguk. "Anggap saja ini bagian dari proses menyambung hidup," katanya sambil menerima surat penunjukan itu dengan tangan sedikit gemetar. Bu Retno dan anak-anak Pak Arman juga melihat perubahan itu. Di rumah, suasana kembali hangat. Ia kembali bercerita saat makan malam, tertawa, bahkan bercanda dengan cucunya yang baru lahir. Hubungannya dengan keluarga perlahan pulih, dan ia mulai menulis kembali di buku catatannya. Bukan tentang keluhan, tapi tentang rencana. Suatu malam, Pak Arman duduk di teras rumah bersama Bu Retno. Langit penuh bintang, dan angin bertiup lembut. "Retno," katanya pelan, "aku sempat pikir hidupku sudah selesai. Tapi ternyata, masih bisa mulai dari awal, ya." Bu Retno menggenggam tangannya. "Karena kamu nggak sendiri. Kamu punya aku, anak-anak, dan sekarang, pasar." Pak Arman tertawa pelan. "Iya, pasar. Siapa sangka? Tempat yang dulu cuma aku lewati sambil lalu, ternyata jadi tempat yang menyelamatkanku." Ia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dadanya terasa lapang. Beberapa hari kemudian, pasar mengadakan perayaan kecil untuk merayakan ulang tahun pojok belajar dagang yang pertama. Ada musik, makanan gratis, dan berbagai lomba kecil. Pak Arman diminta memberikan sambutan. Ia berdiri di depan mikrofon, menatap wajah-wajah penuh semangat di depannya. "Dulu saya pikir akhir dari pekerjaan saya adalah akhir dari segalanya," ia memulai. "Tapi ternyata, itu cuma awal dari cerita baru. Kadang, kita harus jatuh untuk tahu bagaimana rasanya bangkit. Dan saya bersyukur, saya jatuh di tempat yang membuat saya belajar kembali jadi manusia." Tepuk tangan membahana. Ibu Sari meneteskan air mata, begitu pula beberapa pedagang lainnya. Hari itu, bukan hanya Pak Arman yang merasa berubah. Seluruh pasar merasa memiliki semangat baru. Setelah acara selesai, Pak Arman duduk di bangku kecil di dekat warung Ibu Sari. Mereka makan lontong bersama, sambil memandangi keramaian pasar yang terasa seperti keluarga besar. "Terima kasih, Sar," kata Pak Arman pelan. "Kalau waktu itu kamu nggak sapa saya, mungkin saya masih di rumah, gelap, dan sendirian." Ibu Sari tersenyum. "Saya cuma kasih sedikit cahaya, Pak. Tapi Bapak yang milih jalan keluar dari kegelapan itu." Pak Arman mengangguk pelan. Hari itu, di pasar kecil di pinggiran kota, seorang pria yang pernah merasa hidupnya hancur, kini menemukan awal baru yang cerah. Dan semua berawal dari sepiring lontong dan sapaan hangat di pagi hari.